Pernah nggak sih kalian lagi scrolling sosial media, Instagram, Twitter, TikTok, atau mungkin Facebook, terus tiba-tiba muncul orang yang nggak pernah kalian lihat sebelumnya, nggak pernah nongol di mana-mana, yang ngaku-ngaku pakar bisnis digital lah, pakar konten kreator lah, atau yang sekarang lagi tren, pakar kerja remote dibayar dolar cuma dari rumah. Terus mereka nawarin kelas online, e-book, atau webinar dari harga ratusan ribu sampai jutaan. Dengan konten-konten yang selalu menampilkan gaya hidup idaman semua orang, bisa kerja sambil liburan, gaji puluhan bahkan sampai ratusan juta cuma dengan kerja dari rumah, yang biasanya pakai kata-kata andalan kayak, dulu saya miskin, makan aja susah, tapi hal ini bisa merubah hidup saya. Kalau saya bisa, pasti kalian juga bisa. Join kelas saya, beli e-book saya, beli tiket webinar saya, semua rahasianya ada di sana. Dan ketika kalian daftar, ternyata ilmu yang mereka bagikan, ilmu yang mereka jual itu cuma copy paste dari YouTube, translate dari blog luar negeri, yang bisa kalian cari sendiri, lengkap, tinggal ketik, dan gratis. Sebenarnya teman-teman, ketika seorang influencer ingin memaksimalkan cara memonetisasi popularitasnya dengan jualan produk digital atau mungkin jualan kelas online, itu sah-sah saja teman-teman, nggak ada masalah, karena memang cara itu tidak melanggar aturan sama sekali. Jadi nggak masalah orang mau jualan kelas atau jualan e-book, itu nggak apa-apa. Tapi yang membuat gua resah belakangan ini adalah makin kesini gua rasa makin banyak gitu orang-orang yang ngaku-ngaku pakar jualan kelas dari harga ratusan ribu sampai jutaan rupiah dengan janji manis yang terlihat sangat menggiurkan, tapi dengan tampilan yang sangat tidak meyakinkan. Bikin kelas berbayar, trik konten di YouTube, jualan e-book rahasia nambah ribuan subscriber cuma dalam waktu 1 bulan 2 bulan, tapi subscriber sendiri cuma 500. Ngajarin jadi konten kreator, jualan e-book rahasia sukses, 100.000 follower dalam 1 bulan, tapi follower sendiri cuma 2.000. Yang katanya sukses kerja remote, sampai jualan kelas harga jutaan, bilangnya cuma kerja dari rumah, siapapun bisa digaji ribuan dolar per bulan. Tapi kontennya cuma jual kata-kata motivasi dengan stock shoot yang diambil dari kamera HP burik. Bahkan ada juga yang sampai jualan agama, Pak. Dulu saya punya hutang ratusan juta bahkan miliaran, tapi seketika semua utang itu lunas karena saya mengamalkan doa dan zikir yang berbeda dari yang lain. Kalau mau tahu doanya, silahkan beli kelas saya, beli e-book saya. Semua rahasianya sudah saya jabarkan di sana. Dan ketika ada orang yang beli, tapi ternyata keajaiban itu tidak terjadi, siapa yang disalahin? Tuhan, bukan yang jual. Dan menurut gue ini benar-benar konyol, teman-teman. Makanya dengan maraknya fenomena yang terasa janggal ini, maraknya para pakar-pakar dadakan yang jualan kelas dari harga ratusan ribu sampai jutaan dengan janji yang muluk-muluk, tapi dengan tampilan yang sangat tidak meyakinkan, tentu hati kecil gue yang polos ini jadi bertanya, apakah produk-produk digital yang mereka jual mahal ini benar-benar layak? Sekarang ini kita lagi hidup di era di mana banyak orang yang cari jalan pintas hanya demi terlihat pantas. Nggak punya bisnis tapi sok-sokan ngajarin orang cara buka bisnis. Baru ngonten sebulan 2 bulan udah sok-sokan ngajarin orang buka kelas berbayar. Nggak punya skill apa-apa, cuma bisa ibadah doang tapi males kerja. Jadinya jualan ayat, jualan agama. Baru nyoba kerja remote sebulan 2 bulan, baru pecah telur sekali di harga receh $5, $10. Udah ngaku-ngaku sukses, jualan kelas, jualan e-book. Isinya cuma cara daftar website, Fiverr, Upwork, Total, basic cara mainnya, cara bikin profil. Ya elah, itu mah 15 menit kita cari di YouTube, kelar, gratis, simple, beres, nggak perlu bayar. Mereka-mereka ini memang jual ilmu, tapi yang mereka jual bukan esensinya, melainkan harapan kita untuk cepat-cepat kaya, cepat-cepat mapan, cepat-cepat sukses. Dengan konten-konten yang cuma pamer kekayaan, pamer kemewahan, pamer gaya hidup, dan kata-kata motivasi receh dengan stock shoot yang diambil dari kamera HP burik. Padahal ilmunya sama persis kayak video YouTube yang viewsnya cuma 500, tapi lebih jujur dan gak maksa beli apa-apa. Bagi kita yang punya pikiran normal, yang tidak sedang berada dalam tekanan, tentu mudah sekali membedakan mana kelas-kelas yang abal-abal dan mana yang tidak.
mana pakar-pakar yang cuma ngaku-ngaku sukses, dan mana yang pakar-pakar beneran. Tapi bagi mereka yang lagi kehilangan arah hidupnya, yang baru aja di PHK, lagi kelilit utang, kesulitan secara finansial, dan pengen mencoba peruntungan baru untuk merubah nasib mereka, gampang banget bagi mereka yang sedang berada dalam tekanan untuk termakan oleh produk-produk sampah ini. Karena di negara Konoha ini, harapan itu bisa jadi komoditas, Pak. Dan ketika hidup lo lagi dalam tekanan, gaji cuma UMR, nggak naik-naik, lo lagi kelilit utang, cicilan nunggak, di titik itu sebenarnya lo nggak butuh kebenaran, lo cuma butuh harapan. Dan saat itu juga ketika lo lagi lengah, lo tidak bisa menimbang mana yang make sense dan mana yang tidak karena beratnya tekanan yang sedang lo pikul, maka para pakar-pakar tolol ini masuk dengan kata-kata motivasi receh. Lo lagi capek-capeknya sama hidup, capek-capeknya kerja di kantor, gaji gak naik-naik, biaya hidup makin mahal, dan mereka datang layaknya seorang pahlawan. Biasanya kata-katanya, capek jadi budak korporat, yuk kerja dari Bali, dibayar dolar, cuma kerja 2 jam sehari. Atau mungkin ketika lo lagi kelilit utang dan kehilangan harapan, tiba-tiba muncul tuh mereka para pahlawan-pahlawan digital ini. Utang puluhan juta, ratusan juta, miliaran, lunas seketika dengan zikir dan amalan ini. Kelihatannya mulia, inspiratif, tapi sebenarnya mereka bukan mau nyelamatin kalian. Mereka cuma mau menghisap habis sisa uang yang kalian punya. Dan sebenarnya nggak sulit teman-teman untuk membedakan mana para pakar-pakar gadungan yang jualan kelas abal-abal dan mana yang beneran pakar, beneran ekspertis, dan jualan kelas yang beneran bisa membantu hidup kalian. Ketika kalian melihat seseorang yang ngaku-ngaku sebagai pebisnis sukses dan buka kelas tutorial cara buka bisnis omset ratusan juta, simple Pak, cek aja bisnisnya dia apa aja. Kalau dia berani membeberkan semua bisnis apa aja yang udah pernah berhasil dia bangun, bisnis yang beneran ya, bukan bisnis jualan kelas, kalau itu mah sama aja omong kosong. Tapi bisnis yang jualan yang beneran, yang kalau bisa produknya pernah lu pegang, bahkan lu suka sama produknya. Misalkan kayak parfum Humans tuh, itu kan foundernya juga nongol di sosial media. Gua nggak tahu si foundernya ini buka kelas atau enggak, tapi kalaupun dia buka kelas, menurut gua dia layak, karena beneran capable dia di bidang itu, dan terbukti bisnisnya sukses. Atau misalkan Raditya Dika buka kelas nulis, atau Panji Pragiwaksono buka kelas stand up comedy. Menurut gue mereka layak karena track recordnya jelas. Atau ketika ada orang yang ngaku-ngaku pekerja remote sukses gaji ribuan dolar per bulan cuma dari rumah, coba tanya atau perhatikan dia kerja di mana, atau dia main di platform internasional apa, Fiverr kah, Toptel kah, Upwork kah. Kalau dia berani bilang dia kerja di mana, atau dia berani bilang dia main di platform internasional apa, let's say misalkan Upwork lah. Coba cari dan kepoin profil akunnya. Lihat project yang udah dia handle, lihat berapa penghasilannya di sana. Kalau penghasilan dia udah puluhan atau bahkan ratusan ribu dolar, berarti dia memang ekspertis di bidangnya dan kalian boleh beli kelasnya, sekalipun dengan harga yang mahal. Tapi kalau dia main rahasia-rahasiaan, dia nggak mau bilang dia kerja di mana dengan alasan rahasia perusahaan, atau dia nggak berani nunjukin akunnya di platform internasional dengan alasan privasi, udah pasti dia bohong. Udah pasti bacot doang tuh orang. Cuma newbie yang so jago, baru ngerasain pecah telur sekali di harga receh, 5 dolar, 10 dolar, jualan kelas, jualan omong kosong, hanya demi memperkaya diri sendiri, karena sebenarnya dia males kerja bener. Alah bang, lu so tahu banget, nggak tahu apa-apa soal kerja remote aja berani bacot kayak gini. Mendingan diem bang. Gini ya. Gini, gue jelasin sedikit saja. Coba kalian buka situs Upwork.com, itu salah satu situs platform kerja internasional yang terbesar di dunia. Buka aja situsnya, ketik nama gue, Fauzan Mario. Ketik aja, kalian pasti nemu. Filter Indonesia pasti nemu akun gue. Kepoin profil gua, lihat berapa klien yang udah gue handle. US, Kanada, Dubai, Singapura, Australia, banyak Pak. Dan semua hal yang dijanjikan oleh kelas-kelas abal-abal ini dibayar 500.000 per jam,
1 juta sehari, 10 juta seminggu. Semuanya sudah gua capai tanpa perlu mengeluarkan uang untuk beli kelas apapun, sepeser pun. Dan kenapa gua nggak buka kelas biar kaya kayak mereka-mereka ini? Karena gua tahu pengorbanan gua di awal merintis masih lebih besar daripada apa yang gua dapat sampai hari ini. Itu yang gak berani diceritakan oleh para pakar-pakar gadungan ini, Pak. Mereka cuma berani nyeritain enak-enaknya doang, mewah-mewahnya doang, sisi baiknya doang. Karena yang mereka cari, yang mereka inginkan, cuma uang kalian. Mereka berdiri di atas tangis orang-orang yang kehilangan harapan. Makanya buat kalian yang nonton video ini sampai menit ini, sampai bagian ini, jangan mau digoblok-goblokin sama orang-orang yang jualan omong kosong. Bahkan ketika harga webinar e-book atau kelasnya murah, cuman puluhan ribu doang, tetap jangan dibeli teman-teman. Karena dengan membeli kelas mereka yang ecek-ecek ini, meskipun murah, berarti kalian ngasih nyawa tambahan ke mereka untuk menjaring korban-korban yang lebih banyak. Testimonial yang menggiurkan, screenshot chat WhatsApp, bahkan video testimoni member sukses. Itu semua bisa direkayasa dan dibuat dengan sangat mudah. Tapi pengalaman, track record, kapabilitas, dan kejujuran, itu yang nggak semua orang punya. Kalau sekedar sharing doang, bikin konten doang, itu nggak masalah teman-teman. Semua orang melakukan hal itu zaman sekarang. Tapi kalau lu masih noob, atau bahkan nggak punya pengalaman apa-apa, jangan sok-sokan jualan kelas, jangan sok-sokan jualan e-book, jangan sok-sokan bikin webinar. Malu, ngerti ya? Malu. Ya mungkin segitu aja teman-teman video yang penuh emosi ini. Ini gue beneran resah tentang hal ini teman-teman. Dan mudah-mudahan kalian bisa mengambil manfaat dari sini. Sampai ketemu di video selanjutnya dan salam sukses. Aduh.